pariwisata sebenarnya tidak terdampak, tapi terdampar. 3, 2, 1, halo, apa kabar semuanya? Kita masih di ngobrol santai sana sini. Dan kali ini kita mencoba untuk berbicara tentang wisata. Kita tahu bahwa wisata salah satu adalah sebagai komoditi devisa negara yang bukan main. Dampaknya juga bukan main. Nah, kali ini saya menghadirkan tokoh pariwisata Indonesia yang saat ini berada di Kediri. Mas Adi Hasto. Waduh, Mas, view-nya bukan main. Masya Allah. Alhamdulillah, iya. Dulu nggak dilihat orang ini. Masa? Dulu nggak kepikiran. Jujur aja, Nggak kepikiran. Ini kan Anda di atas nih. Kalau melihat view-nya, saya Betul. pikir tadi itu banner lah. Padahal ternyata bukan ya. Asli ya? Bukan, asli. Wow, asli. Oh, boleh. Wah, ini juga biar teman-teman juga paham bahwa ternyata di belakang itu view-nya bukan indah sekali. Kalau boleh dulu ceritanya gimana sih? Saya masih ingat waktu itu Anda juga cerita tentang perjuangan Anda untuk membuka usaha di mana nih? Di atas? Di Sumber Podang, Di Berbodang. desanya Joho. Nah, di Berbodang ini ceritanya gimana ya? Bukan main. Sebelum kita nanti ngobrol panjang ya tentang Oke. wisata, tentang new normal dan sebagainya. Jadi memang ini berawal dari Mas, panggilan hati ya. Ya. Saya dulu kan salah satu ketua pecinta alam waktu Ya. SMA. SMA. Nah, sobone gunung gitu. Hmm. Nah, suatu hari ketika saya waktu kerja di luar negeri itu, ketika pulang tuh saya punya keinginan gawe gubuk gitu. Gawe gubuk nang gunung untuk jujukan. Akhirnya nemu sebidang sekotak lah, bukan sebidang. Kecil sekali. Ya. Akhirnya itu kebeli, tapi tidak bisa mengembangkan, tidak bisa membangun. Kenapa? Akhirnya nggak ada waktu. Waktu saya habis untuk kerja sampai lama, akhirnya tanah itu nganggur, terus dibeli lagi oleh tetangga. Oh gitu. Itu laku, saya dapat yang baru sekarang ini, yang lebih luas, yang lebih lebar. Nah ini dulu ini kan dijual itu karena kemiringannya itu sangat curam sekali. Curam. Jadi awalnya ini adalah persawahan, tapi karena yang kami tempati saat ini adalah sisi yang paling curam, sehingga untuk digarap mereka butuh biaya yang banyak dan hasilnya nggak maksimal. Akhirnya dijualah tanah ini dalam tanda kutip tanah yang tidak produktif gitu ya, untuk pertanian. Nah, waktu beli pun itu saya juga mikir, terus untuk apa ini? Ini tandus ini dulu. Tanahnya tandus, terus karena lama nggak dikelola, tanah kosong, sehingga warga itu buang sampahnya di sini. Jadi awalnya ini untuk tempat buang sampah itu. Wow. Nah kemudian suatu hari ada mahasiswa KKN di desa ini kepengen ketemu saya, yang waktu itu saya masih bantu di KSTV. Oh iya. Salah satu programnya adalah Jalan-Jalan Kediri, yaitu program promosi pariwisata. Siap. Si mahasiswa tadi cerita, Pak, ini ada desa yang sangat potensial untuk dikembangkan. Mana? Sumber Podang. Saya dengar Sumber Podang itu sudah trauma. Betul trauma. Enek opo nih gitu. Nah, akhirnya oke. Jajal siap no Mas. Akhirnya dia kembali ke sini, ketemu Bukades dan perangkat, kemudian disiapkan, terus kita dikontak. Ya. Pak, kita sudah siap. Gitu. Akhirnya kami dan KSTV datang, dan betul. Jadi bayangan kita itu salah. Kami kira kita akan dibawa ke objek wisata alam. Gitu. Tapi ternyata kita disuguhi oleh budaya. Wow. Jadi kita datang itu disambut dengan musik lesung yang
sudah sangat kita tidak pernah dengar itu. Dan itu di luar dugaan ya? Di luar dugaan, di luar Wow, bayangan ya. ekspektasinya. Nah, betul. Hmm. Jadi Terus? ada potensi lain Oh, selain wisata alam. kata alam. Nah, dari situ Hmm. akhirnya saya jatuh cinta langsung. Wah, Oh, ini sangat luar biasa ini. apalagi Muncullah konsep, punya darah-darah ya, darah petualang, darah untuk wisata ada ya. Jadi malah tertantang gitu ya. darah seni dan lain-lain. Jadi Mhm. memang itu tadi kembali Ya, ya. dunia saya ini gitu. Wow. Kalau Nah, akhirnya ibaratnya seperti orang dapat hidayah. nah ini berkaitan dengan nantinya Hmm. dalam kita bekerja itu Ya, bukan berorientasi hanya untuk profit, ya, 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 Mas Peng. ya, ya. Saya kira jenengan juga merasakan itu karena Betul, kita betul. hampir mirip ya, hampir Mirip-mirip mirip. siap. Kita Hmm. enjoy, betul-betul menikmati apa yang kita kerjakan. Hmm. Nah, gini Nah, Mas itu Adi, uh, kalau melihat potensi pada waktu Anda membuka lahan itu kan banyak terjadi pro dan kontra saat membuka sumber podang. Saya yakin. Hampir semua masih akan meyakini itu. Karena apa? Memang akan merubah mindset, merubah kultur juga mungkin, merubah mereka akan beranggapan yang lain. Nah itu tantangan itu bagaimana itu ya? jadi betul ketika kita memulai tantangan berat ya. Yang satu mereka tidak punya bayangan mau Mau dibawa kemana? dijadikan seperti apa gitu. Mm-mm. Terus juga mereka yang kedua itu kan wawasannya wisata itu identik dengan apa gunung, air terjun, kolam renang itu gitu. Ya, ya. Terus juga lebih condong ke negatif untuk pacaran. Di sini dulu kan image-nya untuk delian itu gitu. Ya, ya, ya. Kalau Karena memang tepat tuh, udah terakhir itu. betul. Iya. Mm-mm. Nah, kembali ke tadi setelah disuguhi musik lesung, Mm-mm. kami diajak melihat peternakan lebah madu. Oh. Nah, ini menambah, waduh ini sudah ini cocok sekali gitu Ya, untuk wisata edukasi. Kemudian kami datang lagi untuk yang kedua kali, kami dibawa ke kebun durian. wow. Waduh, lagi eman gitu. Semakin memperkuat ya. Akhirnya ya, memperkuat. Akhirnya kita konsep desa wisata. Dan itu yang pertama di Kediri, Ya. konsep desa wisata itu. Jadi kalau desa wisata, kita tidak membangun apa-apa, Pak Bambang. J, J. Kita jual apa yang sudah ada di desa itu, kekasan. Ya, ya. Kekasan. Jadi misalnya rumahnya, bentuk rumahnya, suasananya, kemudian mata pencaharian, kita jual sawah. Nah, ini kan baru. Ya, ya, ya. Kalau dulu itu wisata harus ke gunung, ke pantai. Ini sawah jadi tempat wisata sekarang saat ini. Hmm. Kandang sapi jadi tempat sawah, wisata gitu ya. Wisata. Nah, ini baru mereka agak sedikit Terbuka mengerti ya. perjalanannya, ya arahnya kemana. Hmm. Cuman di awal, yaitu uh, ketika berdarah-darah nggak ada yang mau. Biasa Nah, itu. ketika sudah jalan, sudah Baru. mulai ada uang, ternyata tidak berat, sangat Hmm. berat, Pak Bambang. Jujur aja, jujur Mas Adi. Benturannya tambah, Saya itu enggak, ya benar. Jadi membayangkan hal itu kan faktor begini. Jadi pertama mereka nggak mau setelah ada ibaratnya itu, loh ternyata ada emas itu sebenarnya. Nah ini enggak, akhirnya terjadi mungkin ya friksi-friksi di antara lain. Ini juga perlu diceritakan juga biar paham itulah. enggak. Jadi kalau sebagian besar masyarakat itu memaklumi karena Mm-mm. mereka memang punya keterbatasan, ya. Ya, ya. Nah, ada sebagian yang mungkin stratanya lebih tinggi itu merasa kecolongan. Hmm, Waduh, Mbak sadis ini. Noapi gitu. Nah, gitu. Ternyata gitu kan. Ya, ya, ya. Tapi secara umum mereka itu
appreciate, Hmm. menghargai apa, wah memang kalau tidak orang ini nggak bisa gitu. Ya, 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 ya. Dan akhirnya proses itu butuh waktu berapa untuk akhirnya mewujudkan sesuai dengan angan-angan, sesuai dengan keinginan? Membutuhkan waktu berapa? Berapa tahun tuh? Nah ini kita untuk saat ini karena Hmm? napa nggih, teknologi informasi yang sangat berbeda nggih, sangat Ya, ya. cepat, sehingga apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Jadi mungkin. Jadi kita waktu itu hanya pakai Facebook saja. Hmm. Setiap hari saya foto sawah, saya foto orang tandur, saya kirim, itu orang mulai tertarik Ya, bertanya-tanya, "Ini di mana?" Akhirnya mereka datang. ya, ya, ya. Itu kira-kira, 1 tahun sudah mulai Sudah mulai mulai ya. terasa, ya. Hmm. Nah, Untuk stabilnya, jadi di angka stabil itu 2 tahun. 2 tahun ya. Sebelum nanti kita berbicara masalah revenue juga nih ya. Nah, pada saat itu kan Anda masih sendirian ini ya, selama 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi berdampak juga akhirnya mereka kiri kanan juga akhirnya tumbuh tumbuh usaha-usaha baru yang lain. Ini benar apa tidak ini? Betul. Jadi setelah 2 tahun itu, pengunjung mulai ramai terus, mulai stabil, mulailah berdiri warung-warung baru, yang Hmm, sekarang sudah ada 10 lebih mungkin perlu sampai lebih. di sungai itu. Ya, ya, ya. Dan kegiatan kita waktu itu tidak hanya, kuliner, tapi kita punya, wisata edukasi. Hmm, Jadi sekolah-sekolah kayak seperti SD Rahmat, mulai TK, hmm. playgroup ya, playgroup Oh, TK, seperti SD Rahmat, outbound atau pengenalan ya? outbound itu ya pernah ke sini. Atau pengenalan Nah, lingkungan lah ya? karena rame tadi nggih, Hmm, rame tadi dari sisi ekonomi oke nggih, hmm. tapi ini yang akhirnya memantik, kecemburuan. Oh, Ada iya. sebagian yang mulai dulu di awal itu ndak mau diajak, tapi ketika sudah muncul, mulai. Iya, 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 iya. Biasa itu di mana-mana. Iya. Saya ketemu teman-teman itu ya seluruh Indonesia seperti itu. Hmm, 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 hmm. Nah, terus untuk mengatasi, ibaratnya kan begini, kalau kita memang untuk menuju ke yang indah, kan kita harus ibaratnya harus soro-soro dhisik ya. Ini kan hambatan dan kendala itu yang dihadapi seperti tadi, akhirnya sampai alhamdulillah sampai sekarang. Ini bagaimana ini? Eh, yang paling penting sebenarnya ada di perencanaan ya. Jadi Hmm, kalau kita mau mengembangkan daerah itu harus betul-betul direncanakan. Ada perencanaan. mhm, Perencanaan itu bukan hanya desain, tapi juga mitigasi, mhm, nanti dampak ekonomi, dampak sosial, terus sampahnya mau dikemanakan. Juga kita harus mulai menata bagi hasil. oh, Misalnya ada honor atau apa, itu mhm, harus dibicarakan saat itu juga. mhm, mhm. Meskipun di awal itu kita gak mungkin itu ya. Iya, iya, iya. Iki urung enak apa-apa wis Ing ngomongne duit itu. Tapi itu ternyata penting. oh, Jadi aturan-aturan itu harus juga masuk dalam perencanaan. Itu mmm, kuncinya di situ. Nah, yang kedua itu adalah dokumentasi. iya, iya, Kebetulan saya juga senang fotografi. iya, Jadi iya, setiap kegiatan itu saya foto. mmm, Ternyata itu ada manfaat lain selain untuk kenang-kenangan, itu juga ketika kita diajukan, dijadikan duta untuk mhm, lomba, kita mhm. punya data. Yang satu. Oh, Yang kedua, Pak Bambang, iya, iya, ketika ada yang komplain tadi, kita punya dasar. iya, iya, iya. Iki loh perjuangan awalnya. Yang ikut Oh, orangnya ini, si A, si B, si C. Ini penting ternyata mhm, 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 dokumentasi dan pencatatan kalau bisa dicatat mmm, detail tanggal sekian dan lain-lain. mmm. Itu fungsinya banyak sekali. Ya, ternyata Nah, banyak kita ya. sering mengabaikan itu. Hal yang kecil itu ya? Ya. Mhm, Nah, ketika terjadi konflik,
Kalau kita tidak punya data dan lain-lain, udah habis gitu, nggak bisa ngomong. Iya, iya, iya. Untung saja Anda sudah mempersiapkan sedemikian rupa ya. Ya sebenarnya tidak mempersiapkan, mungkin naluri Apa naluri kebiasaan? saya. Kebiasaan. Loh, Iya. ini karena saya hubungkan dengan ini, saya hubungkan dengan Anda pernah pernah bekerja atau di luar negeri. Boleh dong kita bercerita sedikit tentang di luar negeri. Waktu itu di mana itu, Mas Adi? Kalau saya lebih banyak di Amerikanya. Oh, di Amerika. Jadi ya base-nya, Hmm. pusatnya di Amerika, kemudian perjalanannya bisa ke Laut Karibia, Kepulauan Karibia, Hmm. Bahama, dan lain-lain. Bisa juga ke Alaska, kadang-kadang juga di Hawaii. Wow. Nah, Hmm. berbicara budaya, etos kerja di sana itu sangat disiplin, Ya, ya, ya. disiplin waktu, disiplin aturan, dan lain-lain. Hmm. Termasuk apa yang kita rasakan saat ini, Pak Bambang, Hmm. menghadapi wabah ini, Ya, ya, itu ya. kita sudah puluhan tahun yang lalu Oh. melaksanakan cuci tangan, Hmm. itu sudah Sudah makanan sehari-hari, semakin bahkan sehari-hari ya. sehari itu bisa ratusan kali kami nyuci tangan dengan sabun. Ini Iya, tangan iya. tuh sampai kasar. SOP-nya udah jelas ya. SOP-nya jelas. Jadi Hmm. contoh saja, seorang pelayan dari restoran masuk ke dapur itu Hmm. wajib cuci tangan. Ya, ya, ya. Nah, waktu itu memang kita menjalankan itu karena hanya aturan, tidak Hmm. begitu paham. Dengan adanya wabah sekarang ini kita menjadi lebih paham. Oh, ternyata Oh, maksudnya itu. fungsi ya, ya. Ya, 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 kita ya. dulu hanya menjalankan kewajiban aja karena Wajib aja. aturannya harus cuci tangan gitu. Oke. Nah, dari ilmu-ilmu yang ada di luar negeri, kurang lebih berapa tahun sih yang waktu di luar negeri? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin? Kira-kira 15 tahun ya. Wow, Jadi riset 5 tahun, praktis 15 tahun. Wow. iya, habis Wah, lulus SMA itu saya ke Bali yeah. 1 tahun kira-kira, terus selesai kuliah di pariwisata, Ya. saya diterima di hotel di Kute. Cukup tuh. Tapi cuma 3 bulan, alhamdulillah dipecat, Pak Bambang. Saya yang nggak tahu alasannya dipecat itu apa, nggak tahu, dan saya Ya. juga nggak mencari tahu. Nah, dari situ saya move. Ternyata seminggu kemudian saya sudah diterima di perusahaan Amerika itu. Oh, Itulah ya. jalan Jalan dari hidup, Tuhan, ya. jalan hidup, bukan main. Jalan hidup. Iya, Meskipun iya. kelihatannya pahit, kita marah, kita jengkel, ternyata Tuhan itu memberikan jalan seperti itu. Jadi Nah, sebulan kemudian saya sudah di Amerika. dan itu dia Setelah terbayangkan dari loh padahal ya. tidak terbayangkan. Hmm. Bahkan orang tua itu tidak tahu saya dipecat, saya diterima di Amerika, itu tidak tahu. Ketika berangkat saya baru pamit. Baru-baru. Waduh. Wow. Ya, 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 ya. Nah, sekarang Karena ilmu-ilmu, saya terbiasa tidak menggantungkan. menggantung orang lain. Termasuk ketika kita mengembangkan Usaha ini ya. di sini, usaha di sini, di pariwisata di Sumber Podang, Hmm. kita tidak membuat proposal apapun ke pemerintah. Hmm. Jadi kita Mandiri ya. action, kita promosi mandiri. Hmm. Kita action, kita promosi, kemudian rame, kemudian teman-teman media juga membantu. Ya, ya. Akhirnya pihak Pemda, Pemkab dengar. Melihat potensi Mereka itu. melihat, akhirnya datang sendiri ke sini dan menawari, Pak Hmm. Adi butuh apa. Jadi Ya, kita ya. tidak pernah mengajukan proposal. Berarti menciptakan Karena dulu kalau ya. ya itu Hmm. Pak Bambang, jadi memang sifat saya nggak pernah menggantungkan siapapun. Tapi alhamdulillah dari hal itu juga akhirnya kan menciptakan sesuatu yang berdampak pada di sekitar-sekitarnya. Bahkan juga putaran ekonomi di daerah situ juga cukup cukup naik juga, mulai dari itu parkir, penjualan madu kalau nggak salah ya. Terus juga Ya, kemungkinan setiap tahun nggak salah itu ada program wisata yang
diadakan di situ seperti minum kopi atau Nggih. minum madu secara gratis di situ, itu kan juga Mhm. akan meningkatkan potensi ekonomi di masyarakat itu ya. Nggih nggih. Hmm. Nah, Membuka banyak peluang. ya, nah sekarang kita berbicara untuk masalah wisata saat ini dampak dari COVID-19 yang bukan main. Hampir di seluruh dunia ini hampir terjadi Mhm. penurunan hampir 60% dari sektor wisata. Dan di Indonesia pun berdampak Ya. hampir hampir 200 lebih triliun itu juga hilang karena pemasukan dari sektor wisata itu hilang karena para wisatawan-wisatawan luar negeri itu akhirnya hilang juga. Nah, Anda sebagai pengurus apa tadi? Forum Forum kelompok sadar wisata. sadar wisata, Ya. Sandi mesti juga akan menilai ini ya, bagaimana situasi kondisi saat ini. Kita tahu bahwa Betul. informasi Nggih. dari pemerintah, Kementerian Pariwisata, itu kan Pak Wisnu Tama mengatakan hampir 2.000 lebih hotel tutup. Bukan main ini. Nah, ini Anda Ya. sebagai pemerhati yang sering melihat potensi yang ada ini bagaimana ini melihatnya? Nah, ini saat kita sedang berduka ini, Iya, iya. terutama dunia pariwisata. Ini adalah sektor yang paling pertama ditutup dan nanti insya Allah paling akhir dibuka. Mhm, mhm, mhm. Kita juga sering bertanya-tanya apa alasannya, apakah karena dianggap kebutuhan wisata itu adalah kebutuhan sekunder. Iya, iya, iya. Tapi perlu diingat oleh pemerintah bahwa banyak orang yang menggantungkan hidupnya itu dari kegiatan pariwisata. Betul, Dan betul. saat ini sudah hampir 4 bulan mereka itu tidak dapat apa-apa. Ya, ya. Sampai harus, maaf, menjual apa yang dia punya. Ini yang Nah, ironis ini juga yang ini. menjadi keprihatinan. Iya. Ironis juga ini. Bahkan sampai keluar kata-kata bahwa pariwisata sebenarnya tidak terdampak, tapi terdampar. Ini karena sudah pasrahnya. Lah, Mas Adi, saya itu punya Iya, teman, kebetulan juga musisi jazz yang ada di ya. Kota Bali, ada dua, Mas Koko sama Mas Yusrin. Itu mengatakan bahwa benar-benar lumpuh Bali. Mhm, Tidak seperti tahun resesi ekonomi, bahkan seperti bom Bali pun dampaknya tidak seperti apa namanya mhm. tahun ini. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana kalau devisa itu tuh nggak ada, terus masyarakat terus yang sudah terbiasa berkecimpung dengan income dari wisata itu terus macet total, kita juga nggak bisa habis berpikir nih. Nah, mungkin dari Ya. saat ini kita kembali ke Jawa Timur. Jawa Timur sendiri itu kan mungkin juga akan berdampak juga mungkin ya. Anda kan sebagai apa? Mhm. Sebagai pemerhati dari sadar wisata di Jawa Timur khususnya. Nah, ini menyikapi ini bagaimana ini? Jadi kita hampir tiap hari Hmm, koordinasi dengan baik itu dengan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. ya, Kemarin hari Senin kita lakukan dialog. ya, ya, Kemudian hari Selasa, Rabu kemarin kita komunikasi terus dengan pengurus. Ada yang dari Banyuwangi, dari Malang, dari Magetan, Pacitan, Madiun. Itu kita ya, selalu komunikasi uh, untuk mencari solusi, untuk menyelamatkan pariwisata ini. Dalam tanda kurung adalah para pelaku yang betul-betul hidupnya tergantung. ya, ya. Banyak pemandu wisata, guide, Hmm, yang sudah puluhan tahun hidupnya itu dari pariwisata. Ya. Nah, begitu tutup ini mereka kebingungan, ya, 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 kehilangan ya, ya, sumber penghasilan. ya, ya, Nah, ini sebelum kita lakukan itu, kita juga sudah menyiapkan protokol tersendiri. ya, ya. Kita mengadopsi dari berbagai literatur, termasuk dari pengalaman yang saya bawa dari luar negeri, Hmm, yaitu standarnya USPH, United States Public Health, Dinas Kesehatan Amerika, Amerika. dan WHO. Hmm, Kemudian untuk di dunia pariwisata, kita juga tidak
satu protokol untuk beberapa sektor, tapi masing-masing sektor itu ada protokolnya tersendiri karena sangat berbeda. Ya, ya, Kebutuhannya beda, kemudian kegiatannya juga berbeda. ya, ya. Jadi tidak bisa satu protokol untuk semua sektor, tidak bisa. Oh, udah bisa ya. Ini yang sudah kami siapkan. Nah, Oke. tinggal kita menunggu waktu kita diperbolehkan untuk memulai Memulai. ini. Nah, kalau melihat Kita potensi sudah yang kangen, iya kita benar, sudah kangen apa dengar konser seperti yang di video tadi. benar. Ini kan sebenarnya kita bukan hanya butuh apa kebutuhan jasmani, tapi rohani kita Rohani. juga perlu. Betul. Nah, Kan ya betul benar nih. juga. Kita butuh hiburan. Iya. Nah, sekarang muncul pariwisata produk baru yaitu wisata virtual. Hmm. Tapi kalau menurut kami juga rasanya tidak seperti wisata yang beneran. Belum Karena menyentuh di hanya hati ya. seperti presentasi. Iya. Hanya presentasi, Pak Bambang. Iya. Itu kita hanya melihat video zoom-nya si pemilik itu. Ya. Ya. Nah, Ya beda memang. dengan kalau kita melakukan menikmati perjalanan, itu kan sangat beda. Ya ini kan Ini sebenarnya ini kebutuhan rohani dan penting karena masyarakat kalau tidak dicukupi ini dia akan stres dan muncullah kekacauan. iya betul. Itu salah satu Yang di dampaknya. Pundi, Wonosobo atau mana Wonosobo, itu iya, yang iya. penjahit tidak Jadi ya dapat betul. garapan. Itu Ya. salah satu contoh mereka sudah nggak kuat. Iya, Jadi iya. pekerjaan itu bukan hanya untuk mencari uang, kadang-kadang itu hanya hiburan juga. Iya, Nah betul. ini kalau kita tidak bisa berlama-lama berdiam diri, kita harus bangkit, kita harus Oke. diperbolehkan untuk membuka usaha. Ya. Salah Bukan satunya hanya kena untuk mencari uang, tapi ini betul. hiburan. Nah, itu tadi gini, kenapa saya sempat bertanya tadi, itu salah satu faktornya kan di situ memang. Dampaknya tidak hanya pada personal saja, tetapi juga bidang usaha lain. Karena di pariwisata itu sendiri, itu mulai traveling, kacau, mulai SDM-nya kacau, demikian juga event organizer-nya juga akhirnya kacau juga, terus infrastrukturnya juga begitu, bahkan sampai Ya, program-program itu pun juga akhirnya tidak berjalan dengan baik gitu loh. Nah, memang seperti yang ya, ya, sempat saya tertarik tentang masalah program yang tadi karena itu kan kebutuhan rohani nih. Kita ya, saat ini sektor-sektor yang sudah berjalan itu kan sudah ada walaupun dengan mencoba memperlakukan protokol kesehatan yang cukup cukup baik gitu loh. Apakah tidak ada ya. usulan? Apakah tidak ada Mm-mm. apa ya masukan kepada pemerintah karena begitu kuatnya desakan pemerhati atau pelaku bisnis usaha di wisata ini begitu saat ini sudah begitu down sekali. Apakah ada masukan nggak kepada pemerintah saat ini? Satu contoh ini ya, kita coba diskusi juga. Ya, Contoh, setiap para penikmat atau wisatawan dari asing sebelumnya harus ada ini A, B, C, D. Bisnya ditempatkan ini harus ada A, B, C, D, dan sebagainya. Ini mungkin kan sudah ada SOP yang seperti pengalaman-pengalaman Anda mungkin. Ini juga bisa diberlakukan mungkin ya? ya. Jadi eh, yang kita lakukan yaitu merumuskan, Mhm, kita membuat rumusan konsep protokol atau SOP tadi dalam melayani wisatawan. ya, ya. Dan paling tidak kita diberi kelonggaran untuk segera membuka tempat wisata ini. Meskipun banyak sekali aturan yang harus kita ikuti, ya, Mhm, termasuk pembatasan jumlah, pembatasan waktu, dan harus keluar untuk beli bahan-bahan kimia, kita harus beli vitamin untuk ya. kru kita harus menyediakan makanan yang lebih bergizi. Nah, Presisi. itu kita sanggup. Ya, kita uh, banyak dikatakan oleh para pemimpin kita bahwa marilah kita jangan mencari
profit oriented dulu. Yang penting apa? Bisa hidup gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, ini yang kita kejar. Ya, ya. Kita usahakan, kita sampaikan ke pemerintah. Jangan sampai kita dihentikan total, tapi biarkan kami enggak untung enggak apa-apa, tapi paling tidak bisa tetap berjalan. Ya, menutupi juga. Karena kalau ada space yang kosong, ibaratnya space kosong, yang ditakutkan nanti terjadi kelonjakan pada saat nanti dibuka. Ini kan juga banyak yang ditakutkan. Karena apa? Tidak ada masa transisinya. Ini kan juga ditakutkan juga sebenarnya itu. Yeah. Gitu loh. Ini benar ya, benar ya. Jadi Dan kan itu gitu. terjadi. Kenapa? Terjadi. Jadi Hmm, begitu ini dibuka, meskipun tidak ada promosi, ya, tapi karena masyarakat tadi sudah stres banget, ya. begitu ada kesempatan lewat, itu mereka langsung berbondong-bondong Ya, ya, benar. menyerbu objek wisata. Ya, ya. Itu terjadi. Terjadi kan? Nah, Ya, prediksi ini kan prediksi kalau saya baca di prediksinya itu kan seperti di akhir tahun 2020 kemungkinan ini akan terjadi kelonjakan. Ya mudah-mudahan aja itu bisa terjadi kelonjakan yang positif maksudnya kita ya. Tujuannya juga untuk ya. menghidupkan wisata itu. Nah, saat ini Anda sebagai pelaku bisnis di dalam dunia pariwisata, juga pemerhati wisata, ini untuk persiapan daripada boleh dikatakan wisata new normal lah. Ini bagaimana ini? Untuk uh, menghadapi lonjakan ya. Iya, lonjakan secara otomatis kan sebelum lonjakan kita harus seperti yang katakan tadi ada masa masa transisi, mungkin kita muncul pemerintah ya Ya, kita rugi nggak apa-apa, tapi kan ada masa transisinya gitu loh. Berarti ya. kan harus new normal dulu gitu loh. Ya, itu kan juga tugas berat ya, kita mengubah perilaku, kita memberikan pemahaman bahwa kenapa kita harus mengikuti protokol itu. Nah, itu dari kami itu menekankan teknik dengan memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada tim kita, kepada orang-orang kita. Kalau pada pengunjung itu sulit dilakukan, tapi yang paling bisa dikendalikan adalah orang kita. Ini yang harus kita beri pemahaman betul-betul bahwa virus itu apa, bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara mencegah, dan mengobatinya bagaimana. Ini harus betul-betul diberikan pengertiannya. Sehingga kalau harapannya kalau mereka itu paham, mereka mengerti, kita tidak perlu ngawasi. Contoh paling simpel saja tentang helm. Ya, ya. Helm itu dibuat aturannya, tapi tidak dijelaskan manfaat dan lain-lain, maka akan susah. Nggak ada polisi ya nggak pakai helm gitu. Tapi kalau orang itu sudah pernah kena batu matanya gitu, atau pernah jatuh, itu tidak usah ada aturan, dia akan Dengan sendirinya. gunakan sendiri helm. Nah, itu Ya, yang ya. harus kita lakukan Ya. dalam menghadapi perubahan ini, Pak Bambang, Ya, transisi ini. transisi Karena ya. ini kan kita kebiasaan baru ini. Harus pakai masker, harus cuci tangan. Ya, Itu ya. sebagian besar dari kita baru. Ya, ya. Bahkan sudah ada aturan itu masih ya bawa masker tapi melorot gitu kan. Jadi tidak ada fungsinya, nggak Fungsinya. ada. Seperti hanya gugur kewajiban tok akhirnya. Nah, ini memang perlu masa transisi. Yang paling penting itu tadi, untuk membiasakan, untuk memberi pengertian pada orang-orang kita itu. Ya, ya, ya. Baru setelah orang kita itu bisa diandalkan, berani fight, berani open. Nah, sekarang saya mau bertanya, bukan bertanya sih sebenarnya. Eh, gimana ya? Jadi gini, Anda sebagai pelaku bisnis, kira-kira ini, ibaratnya optimis enggak? Optimis enggak?
Dengan peluang bisnis, tentang juga mungkin apa namanya, eee, ritme pola untuk orang refreshing, untuk berwisata itu tumbuh seperti semula. eee, kalau secara pribadi saya yakin, optimis Mhm. karena, saya sudah melakukan percobaan-percobaan Oh ya? dan nanti memang ada perubahan. Kalau dulu itu orang tidak begitu memperhatikan objek wisata, Mhm. sekarang akan lebih memilih bagi orang-orang yang kalangan menengah ke atas. Ya ya ya. Mereka akan lebih mau membayar mahal, asalkan tempat itu aman. Mmm. Nah, ini akan terjadi perubahan. Kalau dulu prinsip pariwisata itu adalah kumpulkan orang sebanyak mungkin, Mhm. nggih, tapi sekarang mulai harus kita rubah. Mhm. Buatlah tempat wisata yang seaman mungkin kalau kita ingin berkelanjutan. Berkelanjutan. Karena kita tahu kalau terjadi sesuatu di suatu tempat, maka image-nya akan jatuh dan itu akan Mhm. sulit untuk membangun lagi. Ya ya ya. Tapi kan juga peran pemerintah cukup kuat sekali loh ya. Karena kan apa, kita mempersiapkan diri, tetapi prasarana yang mendukung itu pun kalau tidak dicukupi oleh pemerintah, ya kita juga kewalahan juga. Bener nggak Ya, itu? betul. Kalau di Kabupaten Banyuwangi itu pemerintah juga ikut membantu Mhm. menyediakan beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam kondisi new normal nanti. Mhm. Yang lainnya dilengkapi oleh pengelola wisata sendiri. Ini Mmm. yang sudah siap di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Ya. Kabupaten Malang, Kota Malang, sama Batu. Oh. Kemudian menyusul nanti tempat-tempat seperti Magetan, Sarangan itu dan lain-lain. Ya. Nah, saya dengar juga informasinya Sarangan akan dibuka tanggal 22. Oh, tanggal 22 ini? Untuk Jawa Timur, ya, Mhm. Jawa Timur kemungkinan secara resmi itu nanti berbarengan dengan momen Kasodo. Oh, Jadi ketika ada Kasodo di Gunung Bromo Gunung itu Bromo. insya Allah Gubernur Jawa Timur akan membuka Membuka. secara Mhm. resmi Ya ya ya, pariwisata. pariwisata. Ini baru Wacana? napa, wacana, belum Ya belum final ya, belum ya. final. Tapi kita harapkan mudah-mudahan benar-benar terjadi gitu loh. Amin, nggih. Ya, artinya kan begini artinya bahwa pemerintah daerah, pemerintah daerah maupun provinsi ternyata juga harus memikirkan juga dampak daripada pariwisata terhadap devisa atau pemasukan terhadap daerah gitu. Mungkin itu ya suka tidak suka mau tidak mau ya mereka juga ya harus berbuat sesuatu agar apa? Agar kehidupan itu normal kembali gitu loh. Karena apa Jadi juga kalau pariwisata, heeh, dampaknya seperti kita-kita ini ya, berarti seperti event organizer dan sebagainya juga akan mati. mhm, Itu juga akan ya. kebingungan arah kemana mau dibawa ini gitu loh. Gitu Jadi Mas kalau Adi. pariwisata kan eee, itu mesin ya, motor. Betul betul. Sebenarnya motor ekonomi. Contoh saja kalau di sebuah desa itu dikonsep dengan wisata, maka akan banyak orang datang ke Mhm. desa itu, sehingga banyak peluang yang muncul. Mhm mhm. Eee, saya beri contoh sedikit-sedikit, itu misalnya kotoran ternak yang selama ini dibuang, Ya. terbuang atau mungkin nggak laku itu kalau sudah banyak orang yang datang, wisatawan datang ke situ, itu loh diadai, diplastiki, dikemas, Wow. ditata, ditulisi, itu laku. Dan Ya. itu kalau kita hanya konsep teori ngomong, maka masyarakat tidak akan melakukan. Ini Mhm. sudah saya buktikan. Mhm. Awal dulu saya sampaikan,
eh, Bapak Ibu, ayo kita jualan bunga hias, Ya, ya. taruh di polybag, nanti ditata di depan rumah. Mm-mm. Ini peluang. Kalau nggak laku ya ini tambah gede, tambah nanti lebih mahal. Selain itu tempat kita menjadi sepanjang jalan itu menjadi lebih indah. Indah. Nah, ketika di forum saya sampaikan seperti itu, mereka betul bisa menerima. Ya. Nah, Wah bagus Pak, bagus, ide yang bagus gitu. ya, ya. Tapi ketika selesai dari forum, tidak ada, Action-nya. aplikasinya tidak ada, pelaksanaan actionnya tidak ada. Hmm. Maka kita harus memberikan contoh, kita harus memulai beli polybag, cari kotoran dari kandang, diinjek di kembang-kembang gitu. Nah, begitu ini tumbuh, ternyata wisatawan beli dan itu diperhatikan oleh Hmm. warga. Pertama datang beli, besoknya ada wisatawan datang lagi beli lagi. Ya, ya, ya. Akhirnya tidak usah disuruh, mereka berbondong-bondong meniru. Benar. Nah, jadi kita memang itu yang disebut kelompok sadar wisata. Kita harus Oh, menjadi ujung tombak ujung tombaknya. dan ujung tombak. Jadi Nombok sih harus nggak kuat biaya ya. sendiri. Ya itu yang dinamakan kelompok sadar wisata. Kalau kelompok sadar wisata masih mengharapkan bantuan ya Wow. nggak sadar tenan Nggak itu. sadar-sadar. Benar, 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 benar. Wow. Nah sekarang, Jadi kalau konsep saya adalah pengembangan SDM. oh Jadi yang ya, perlu dibangun adalah SDM. Percuma kita gelontor dana. Ini terjadi di ya, ya, mana-mana. ya, ya. Di Kediri juga banyak. Yang dulu dapat PNPM pariwisata sampai 3 kali. Sampai sekarang hari ini tuh enggak ada kegiatannya. Kegiatannya kosong. Justru daerah yang tidak dapat bantuan, tapi dibangun SDM-nya, didampingi, ya, diberi contoh terus, jalan. Ya, ini sesuai dengan lagu kebangsaan kita, Pak Bambang. Ternyata ketika kita menyanyikan Indonesia Bisa Raya ya. itu sambil saya resapi, bangunlah jiwanya, Ya. Oh, bangunlah badannya. ya. Jadi yang pertama dibangun adalah jiwanya. Ini sesuai sekali dengan gerakan program-program dari kelompok sadar wisata. Jadi kita tidak perlu bantu material, tapi Contoh. diberi contoh, solusi-solusi. Hmm. Ini yang kita gerakkan, yang kita jalankan seperti itu. Ya, Nah ya, kalau ya. kita ngomong pengembangan wisata, nah ini juga lucu dan Nah, ini pasti sering terjadi, Pak. Kendalanya kita itu tidak punya dana. Ketika saya dipanggil di suatu tempat untuk memberikan motivasi dan lain-lain, itu selalu ketika ada diberi kesempatan bertanya, Pak, kita kendalanya adalah tidak punya dana. Nah itu langsung saya santap karena ini makanan empuk saya. Apakah dijamin? Ya, soalnya contohnya saya juga ada dan saya paparkan. Ini loh kelompok sadar wisata yang sudah dibentuk oleh pemerintah, ditukokne kelambi seragam, dijak studi banding ke sana kemari, ternyata wisatanya nol. Dan itu ada gambarnya, ada buktinya. Ya, Sehingga ya. mereka paham, oh iya Pak, betul, saya setuju jenengan. Jadi yang itu, penekanannya adalah di SDM. Ya, ya. Kemauan. Ya. Kemauan yang harus kita bangun. Ini kalau kita berbicara pariwisata yang berbasis masyarakat, Pak Bambang. Ya, ya, ya. Kalau industri beda, kita Betul, membicarakan betul. modal, dana. Betul, Tapi betul. kalau yang berbasis masyarakat, dana itu nomor 27. Ya. Memang kadang-kadang kalau ya, karena kan kalau ke masalah industri bersifatnya kan personal, personal. Ya, Dampaknya mungkin juga sih, dampaknya swasta. juga ada, dampaknya juga ke kiri kanan masyarakat juga ada. Tetapi kalau ini Betul. kan kebalikannya, pemberdayaan masyarakat yang menjadi penentu untuk menuju pemasukan yang lebih besar dari ya masyarakat itu sendiri yang harus membangun. Mungkin itu ya yang Ya. jadi
Mm-mm. pemikiran daripada teman-teman sadar wisata ya. Jadi mereka, masyarakat itu, warga itu kita jadikan pelaku, Pelaku. bukan hanya penonton ya, Ya, ya. tapi kita ajak untuk membuat usaha bersama, kawasan usaha. Nah ini banyak juga yang salah mengerti tentang kelompok sadar wisata. Ya, ya, ya. Ketika dimasukkan jadi pengurus atau apa gitu, pikirannya wah kengko oleh proyek, Iya, kengko betul. oleh dana, kengko oleh Iya. honor dan lain-lain. Padahal kelompok sadar wisata ya, ini kalau dijelaskan panjang lebar ini. Panjang banget ya. Pak, intinya. Kalau saya melihat, Intinya, ya intinya. jadi gini, seperti Ye, di kawasan kan banyak pedagang, betul. banyak warung, ada yang buka wahana mainan, Ya. parkiran, toilet. Hmm. Nah, selama ini mereka itu hanya menunggu wisatawan datang. Ya. Mereka menunggu dinas untuk menggerakkan pariwisata. Loh, Senang. yang menikmati itu loh, kalau wisatawan datang kan mereka. Nah, ini kan tidak fair. Sing oleh duit itu Mereka. warung, tapi sing promosi dinas. Dia tidak mau promosi. Nah, ini yang harus disadarkan. Ya, mindsetnya juga Di dirubah ya. kelompok nah, aja menengahi. Sudah dibangunkan kolam renang, didandani gitu. Ya. Masih terus minta, tapi nanti kalau ada pengunjung warungnya rame, ya dipek dewe gitu loh. Kenapa mereka nggak ada jiwa untuk ngopeni wisatanya dia Ya. sendiri? Itu kan rezekinya gitu. Betul. Kayak ini yang kita pahamkan. Ya. Oke, Kadang-kadang kan kalau betul. sudah dibentuk terus nunggu bantuan pemerintah, Entah, terus ya. lega dianu ya enggak. Ya. Ya, emang ya itulah PR kita. PR kita semua. Jadi kadang-kadang ya pemerintah sudah memberi fasilitas, tapi kadang-kadang di satu sisi orangnya begini, tapi kita pengennya sesuatu itu semua berjalan dengan baik, indah, dan dampaknya kan juga kembali lagi pada kita sebenarnya kan gitu. Nah, itu. Oke Mas Adi, sebelum kita akhiri ngobrol kita sana sini ini, ada mungkin ini bisa apa ya? Bisa dirangkum sedikit lah. Jadi sebenarnya goalnya daripada sadar wisata itu terhadap pembangunan wisata di Indonesia khususnya di Jawa Timur itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghadapi lonjakan yang akan terjadi setelah masa epidemi ini bagaimana? Jadi kalau goalnya adalah dengan memberikan tadi bekal pengetahuan Ya. dalam dalam konteks untuk membangun SDM tadi. Itu harapan kita adalah mereka mau atau bisa berkontribusi melalui pariwisata dan sekaligus juga memelihara lingkungannya, memperindah, mempercantik. Jadi kalau pariwisata itu kan Sabta Pesona itu yang dipegang dan itu adalah kunci atau patokan dari gerakan ini sadar wisata, kelompok sadar wisata ini adalah Sabta Pesona tadi. Nah, kalau satu daerah atau desa di konsep pariwisata, tentunya Sabta Pesona tadi harus dipenuhi. Nah, itu contohnya yang pertama adalah keamanan, yang kedua ketertiban harus tercipta gitu. Terus kebersihan harus tercipta, kemudian keindahan, keramaan, kenangan itu. Nah, itu kalau terlaksana, maka desa itu akan indah dan damai. Berbeda kalau desa itu dikembangkan dengan ujung tombak atau titik beratnya pada sektor yang lain, misalnya pertanian.
Itu keamanan belum tentu, kebersihan apalagi, gitu. Nah, beda kalau pariwisata, maka kalau pariwisata semuanya akan terbangun. Keindahan, ketertiban, kebersihan, keamanan itu harus tercipta, kalau enggak ya enggak bisa terjadi pariwisata. Ya, ibaratnya Nah, sudah ini tersusun itu ya. harapannya. Ya, jadi harapannya dengan pengembangan desa-desa ini melalui konsep pariwisata, maka akan tercipta Ya, sebuah tempat-tempat atau daerah yang indah. ya, ya, amin. Nah, yang Amin. kedua untuk menghadapi lonjakan tadi, maka perlu tadi masa transisi penyesuaian, terutama kepada para petugas wisata ini harus dibiasakan dulu. Jangan sampai dia melayani tapi masih maskernya tidak dipakai. Gitu. Ini langkahnya ya seperti itu, kita kuatkan dulu intern kita, para petugas kita. Kita latih dulu di masa transisi, kita berikan pemahaman yang kuat, kemudian juga diawasi. Oke. Itu kira-kira yang kesimpulannya saya sampaikan. Iya, terima kasih Mas Adi, juga mungkin kerjasama dengan pemerintah, itu juga kita harapkan. Mudah-mudahan pembicaraan kita yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang paling penting adalah apa? Amin, amin. Bahwa ternyata pariwisata itu bukan main. Pentingnya buat perekonomian kita itu, wow, Ya. dampaknya sekarang kebingungan juga. Nah, ini Gimana? Pak Bambang, ini Ya, tak tambahi. Dahulu Nggih? orang di daerah pedesaan seperti ini ya, Ya, ya. itu kalau membuka warung, itu selalu view belakang itu ditutup tembok. Dia Tembok menghadap ke jalan, jalan. warungnya. Nah, ini kita beri contoh. Itu pemandangan mahal itu. Ngopi ini Iya, bisa 25.000 satu cangkir. betul. Nah, kalau sebelumnya kita bikin warung pemandangan itu nilai jualnya kita tutup, ini kita beri contoh. Buatlah tempat yang bisa untuk menikmati pemandangan. Betul, Nah, betul. akhirnya semuanya sekarang seperti itu. Iya, iya. Walaupun konstruksinya berbeda-beda, Ya. tapi konsepnya hampir sama. Tapi intinya kan, Konsepnya sama, ya, tidak boleh menutup pemandangan. backgroundnya. Ini masih banyak Pak Bambang, Ya, ya, ya. tempat-tempat yang view-nya luar biasa, Wah, cuman mereka belum paham, belum ya. perlu Mudah-mudahan. diberi contoh gitu. Iya, Iya. mudah-mudahan. Ini kan peran juga seperti Anda sebagai pemerhati yang mengetahui, juga yang kedua pemerintah. Kalau tanpa ada edukasi yang jelas ya saya kira juga akhirnya kan mereka berpikir, waduh, kembali lagi masalah hal-hal yang sepele sebenarnya. Itu akan muncul lagi mungkin. Ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Adi. Wah, bukan main. Pembicaraan yang bisa memberikan apa ya, motivasi kita. Mudah-mudahan ini juga bisa kita hadapi bersama. Anda juga mudah-mudahan juga sukses selalu, kesehatan selalu, kita harapkan. Oke, terima kasih. Salam buat keluarga. Semoga sukses Terima dalam kasih membangun kembali, wisata. sama-sama. Oke. Amin, 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 amin. Tiga, Sampai ketemu Pak Bambang. sama-sama. 3, 2, 1, closing.